يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil hajji wal umrah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Terutama nikmat istiqamah, nikmat mujahadah, sehingga kita bisa tetap berada dalam keimanan dan juga ketakwaan kepadanya. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam yang digandrungi dan dirindukan oleh setiap umat Islam, oleh setiap hamba Allah yang beriman adalah rukun Islam berupa ibadah haji. Semua umat Islam, semua hamba Allah yang beriman, mereka pasti memiliki keinginan, memiliki harapan, cita-cita dan obsesi untuk bisa melaksanakan ibadah haji demi menyempurnakan rukun Islam yang kelima ini. Sehingga umat Islam hamba Allah yang beriman, mereka rela menyisihkan sebagian rizkinya, sebagian penghasilannya ditabungkan. Mereka rela bahkan mengenyampingkan kebutuhan dan keinginannya. Mereka rela antri bertahun bahkan berpuluh tahun demi untuk merealisasikan keinginannya, demi untuk membuktikan harapan dan cita-citanya, yakni berangkat ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji, rukun Islam yang kelima ini. Tentunya harapan dan keinginan serta obsesi hamba Allah yang beriman, umat Islam untuk bisa berangkat haji, ini adalah keinginan dan obsesi serta harapan yang bisa dimaklumi, masuk akal, karena memang ibadah haji merupakan ibadah yang syarat dan penuh dengan keutamaan, syarat dan penuh dengan keistimewaan. Ibadah haji merupakan ibadah yang disetarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jihad fi sabilillah,
Juga jamaah haji memiliki keistimewaan bahwasanya mereka merupakan delegasi Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka meminta, maka akan Allah berikan apa yang dimintanya. Ketika mereka berdoa, maka akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah haji memiliki peluang dan juga keistimewaan atau kesempatan untuk mendapatkan solat di Masjid Nabawi, solat di Masjidil Haram, di mana keutamanya sungguh sangat luar biasa bila dibanding dengan solat di selain Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram. Juga jamaah haji atau ibadah haji menjanjikan bagi pelaksananya, bagi hamba Allah yang mendapatkan peluang dan kesempatan untuk berangkat melaksanakan ibadah haji, bahwa ibadah haji yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala kemudian memenuhi syarat dan ketentuannya serta menjauhi hal-hal yang bisa mendegradasi pahalanya, maka ibadah haji tersebut bisa menghapuskan dosa yang mungkin pernah dilakukannya, dan tentunya masih banyak keutamaan dan keistimewaan ibadah haji yang lainnya yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wajar kalau umat Islam, hamba Allah yang beriman, mereka sangat menginginkan dan merindukan untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan ibadah haji. Sungguh merupakan kebahagiaan tersendiri bagi hamba Allah yang alhamdulillah dipanggil oleh Allah sehingga ia bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji merupakan ibadah yang membutuhkan dan memerlukan 4 kekuatan, dan 4 kekuatan ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. 4 kekuatan yang saya maksud, yang pertama adalah kekuatan fisik. Kekuatan fisik yang saya maksud adalah bahwasanya jamaah haji atau hamba Allah yang alhamdulillah telah mengazamkan diri dan betul-betul dipanggil oleh Allah sehingga ditakdirkan dan dipanggil untuk melaksanakan ibadah haji, maka ia dituntut untuk senantiasa menjaga kesehatan dan kebugarannya. Karena dengan kesehatan dan kebugaran itulah jamaah haji bisa memaksimalkan seluruh rangkaian manasik ibadah hajinya dari awal sampai akhir. Bahkan saking pentingnya nikmat sehat dan nikmat bugar ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya bahwasanya nikmat sehat merupakan nikmat terbesar kedua setelah nikmat keyakinan, setelah nikmat keimanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sebagaimana Rasul sabdakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salul afiyata fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yaqini khairan lahu minal afiyati." Kata beliau, mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan kesehatan, karena tidaklah seseorang itu diberikan sesuatu yang paling berharga dan lebih baik untuk kehidupannya setelah nikmat yakin dan nikmat iman, kecuali nikmat berupa kesehatan. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kekuatan yang kedua yang saya maksud juga dibutuhkan oleh jamaah haji atau yang mengazamkan diri untuk berangkat ibadah haji adalah kekuatan mal atau kekuatan harta. Kekuatan harta yang saya maksud adalah bahwasannya jamaah haji atau yang mengazamkan diri untuk berangkat haji, maka harta yang digunakan untuk berangkat haji dipastikan itu adalah harta yang halal, didapatkan dengan cara yang halal yang diizinkan secara syariat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah haji yang dilakukannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebabkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang baik dan Allah tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik saja, termasuk ibadah haji yang dilakukan oleh hamba ketika dilaksanakan dengan menggunakan harta yang tidak
halal, harta yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam, dikhawatirkan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang baik, la yaqbalu illa thayyiba, maka Allah tidak akan menerima kecuali yang baik saja. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kekuatan yang ketiga yang juga dibutuhkan oleh jamaah haji yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji ini adalah kekuatan ilmu, khususnya yang terkait dengan tata cara bagaimana melaksanakan ibadah haji yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu syarat dari semua amal ibadah termasuk ibadah haji yang dilaksanakan oleh hamba Allah agar ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ibadah tersebut harus sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh jamaah haji dari manapun ia, ketika ingin ibadah hajinya diterima oleh Allah, maka salah satu kekuatan yang harus dimilikinya adalah kekuatan ilmu yang terkait dengan bagaimana ia melaksanakan ibadah haji sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini juga sebagaimana dipesankan oleh Rasulullah dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khudu anni manasikakum fa inni la adri ahujju ba'da hajjati hada fa inni la adri alla ahujja ba'da hajjati hada." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambillah oleh kalian dariku cara melaksanakan ibadah haji kalian atau tata cara melaksanakan ibadah haji kalian. Kenapa? Karena kata Rasulullah, aku tidak tahu. Aku khawatir bahwasanya aku tidak bisa lagi melaksanakan ibadah haji setelah ibadah hajiku ini yang aku laksanakan. Ini sungguh pesan yang sangat mendalam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, karena beliau merasa bertanggung jawab atas umatnya agar mereka senantiasa melaksanakan ibadah tidak asal tapi senantiasa disesuaikan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam melaksanakan ibadah haji, agar senantiasa mereka semua mencontoh ibadah haji sebagaimana yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kekuatan keempat yang saya maksud yang dibutuhkan oleh jamaah haji adalah kekuatan hati. Kekuatan hati yang saya maksud adalah bahwasanya ibadah haji merupakan ibadah yang terlihat oleh masyarakat, terlihat oleh keluarga, terlihat oleh handai tolan, terlihat oleh semuanya. Maka dikhawatirkan bahwasannya jamaah haji tidak kuat menjaga niatnya, tidak kuat menjaga hatinya, sehingga muncul di dalamnya perasaan riya, ingin dilihat oleh tetangganya, ingin dilihat oleh sesamanya bahwa ia akan melaksanakan ibadah haji, ia akan menjadi tamu Allah, ia telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ia telah memiliki kemampuan dan banyak harta sehingga bisa melaksanakan ibadah haji. Itu semua tentunya akan mendegradasi pahala ibadah haji yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi semua jamaah haji agar senantiasa menata hatinya, menata jiwanya dari sejak keberangkatan sampai nanti ia kembali ditakdirkan oleh Allah ke negerinya masing-masing, harus senantiasa menjaga hatinya, menjaga niatnya bahwa pelaksanaan ibadah haji yang ia lakukan tidak ada yang diinginkan kecuali apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali pahala, rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah terkait dengan hal ini. Kata Rasulullah, "Allahumma hajjatan la riya'a fiha wala sum'ata." Kata Rasulullah, ya Allah, jadikanlah ibadah haji ini
yang tidak ada riya di dalamnya, juga tidak ada sum'ah, ingin terkenal, termasyhur di masyarakatnya bahwa ia berangkat haji, ia sudah menjadi haji. Tentunya itu semua merupakan hal yang tidak selayaknya dimiliki dan ada dalam hati dan jiwa hamba Allah yang alhamdulillah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi hamba Allah yang alhamdulillah dipanggil oleh Allah sehingga ia bisa melaksanakan ibadah haji, maka ada pesan tersendiri dari Allah yang dimuat atau dituangkan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 197 yang saya tadi bacakan di awal. Di antara pesan yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah 197 tadi yang saya bacakan di awal adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kepada seluruh hambanya yang dipanggil olehnya untuk melaksanakan ibadah haji bahwa mereka jangan sampai melakukan fusuk. Kata Allah la fusuqa wala jidala. Di antara yang Allah pesankan dalam ayat tadi bahwasanya tidak boleh melakukan fusuk, tidak boleh melakukan jidal, dan yang paling memungkinkan terjadi di sana kedua hal ini menurut hemat saya, bahwasanya dalam melaksanakan ibadah haji sangat boleh jadi fusuk dan juga jidal itu terjadi ketika hamba Allah yang melaksanakan ibadah haji tidak mampu menguasai dirinya. Fusuk yang dimaksud dalam ayat itu kata Imam Ibnu Abbas adalah jami'u anwa'i al-ma'asi. Bahwa yang dimaksud dengan fusuk dalam ayat itu adalah semua jenis dan macam kemaksiatan, maka itu harus dihindari oleh jamaah haji sehingga selama melaksanakan ibadah haji paling tidak ibadah hajinya tidak dicampuri dengan maksiat apapun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada hamba Allah yang berangkat haji bahwasanya kata Allah wa tazawwadu, dan hendaklah kalian menyiapkan bekal. Bekal kata para ulama tafsir yang dimaksud dalam ayat ini bekal yang sifatnya hissi, maksudnya adalah bekal untuk berangkat ibadah haji. Hal ini terjadi dulu pada masa Umar misalnya. Orang-orang dari Yaman berangkat haji kemudian mereka tidak membawa bekal apapun. Kemudian ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, kenapa kalian berangkat haji kemudian tidak membawa bekal? Mereka mengatakan, kata mereka, inni mutawakkiluna ala Allah. Mereka berdalih bahwasanya mereka adalah hamba Allah yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar bin Khattab langsung dengan serta-merta menyanggah dan menyalahkan, lastum mutawakkilun walakinnakum mutawakilun. Kata Umar bin Khattab, kalian bukanlah hamba Allah yang tawakal, tapi sungguh kalian hamba Allah yang tawakul. Ada alifnya. Beda antara tawakal dengan tawakal. Kalau yang pertama tawakal ya tawakal yang kita pahami maknanya. Tapi kalau tawakal yang ada alifnya adalah menyusahkan orang lain. Maka kata Umar, bukanlah kalian hamba Allah yang bertawakal kepadanya, tapi sungguh kalian adalah hamba Allah berangkat haji yang menyusahkan orang lain karena kalian tidak membawa bekal dan tidak mempersiapkan bekal. Kemudian dalam ayat itu juga Allah berpesan untuk di akhirat kelak tidak ada bekal yang terbaik yang bermakna bagi hamba kecuali bekal berupa takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kepada Allah wahai hamba-hamba yang berakal, dan ketahuilah bahwa takwa adalah bekal yang terbaik yang harus disiapkan oleh hamba Allah sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah haji merupakan miniatur dari perjalanan hidup hamba sampai nanti ketemu dengan Allah, dikumpulkan di padang mahsyar. Itulah saat hamba Allah dikumpulkan atau berkumpul di padang Arafah, mereka wukuf. Maka disitulah hamba Allah harus merasakan bahwa nanti kita semua hamba Allah akan betul-betul dikumpulkan dari awal sampai akhir yang namanya di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawaban dari seluruh amal yang dilakukannya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المعبود وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب مقام المحمود اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الميعاد أما بعد. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hamba Allah yang berangkat ibadah haji tentunya obsesinya sama, harapannya sama, keinginan dan cita-citanya sama, bahwa mereka ingin mendapatkan haji mabrur. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim atau muttafaq alaih, kata Rasulullah, wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa al jannah, bahwa haji yang mabrur tidak ada lagi balasan bagi mereka selain surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi haji mabrur bukan tanpa syarat yang harus dipenuhi oleh jamaah haji yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang tahun ini ataupun juga yang tahun-tahun sebelumnya ataupun juga tahun yang akan datang. Kemudian para ulama menjelaskan bahwasanya haji mabrur maknanya bisa dilihat atau barometer dan ukurannya dua, ketika melaksanakan ibadah haji di sana dan juga ketika setelah selesai melaksanakan ibadah haji kemudian kembali ke negerinya masing-masing. Adapun haji mabrur yang dimaksud ketika melaksanakan ibadah haji di sana, para ulama mengatakan bahwasanya al-hajjul mabrur huwal hajjul ladzi la yukhalituhu syai'un minal ismi wal ma'asi, bahwasanya haji mabrur adalah haji yang tidak dicampuri sedikit pun dengan bentuk kemaksiatan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala saat melaksanakannya di sana. Kemudian Imam Hasan Basri mengatakan bahwasanya wal hajjul mabrur huwa alladhi yarji'u zahidan fid dunya raghiban fil akhirah. Ini ciri yang kedua atau barometer yang kedua setelah kembali ke negerinya masing-masing. Kata Imam Hasan Basri, haji mabrur adalah orang yang melaksanakan haji kemudian ia setelah selesai melaksanakan ibadah haji dan kembali ke negerinya masing-masing, maka kehidupannya semakin baik, zahidan fid dunya, semakin zuhud terhadap dunia, kemudian raghiban fil akhirah, ia semakin fokus serius untuk mendapatkan kebahagiaan hidupnya yang hakiki nanti di akhirat kelak saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kita yang alhamdulillah di tahun ini dipanggil dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berangkat haji. Mudah-mudahan mereka senantiasa diberikan kesehatan, mereka senantiasa diberikan kebugaran, mereka senantiasa diberikan keikhlasan untuk menjaga niat ikhlasnya sehingga mereka melaksanakan ibadah haji dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesesuaian dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mendapatkan haji yang mabrur mudah-mudahan. Dan untuk kita yang belum ditakdirkan dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segera kita juga dipanggil oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah haji dan juga ibadah umrah dengan sesempurna mungkin, dan kita juga mudah-mudahan bisa mendapatkan haji yang mabrur saat kita dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian mudah-mudahan kita semua sebagai bagian dari hamba Allah yang beriman dan juga merindukan ibadah haji senantiasa diberikan keistiqamahan untuk tetap merindukan ibadah haji tersebut sehingga kita bisa melaksanakan, bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.